Rumah di sudut kompleks itu terlihat sepi siang ini. Kakak dan istri kakakku udah sejak pagi pergi untuk urusan kulakan mobil bekas. Aku dan Fajar lagi-lagi ditinggal berdua di rumah. Sepi banget, bikin males gitu. Sejujurnya, ini bukan hal baru. Kami sering banget seperti ini sejak dulu. Tan, makan malam apa nanti ya? Tanya Fajar yang baru aja keluar dari kamarnya. Dia cuma pakai kaos oblong dan celana pendek, rambutnya acak-acakan, baru bangun tidur. Masih belum kepikiran, kamu ada ide? Jawabku santai sambil mengaduk teh di meja makan. Pesan aja Tan, malas masak. Ujarnya sambil merebahkan diri di sofa ruang tamu. Sejak kecil aku dan Fajar emang sangat dekat. Aku masih ingat saat dia pertama kali datang ke rumah ini. Waktu itu dia baru berusia 5 tahun. Anak kecil yang pendiam dan pemalu. Aku yang waktu itu masih remaja, sering mengajaknya main atau menemaninya tidur karena dia takut gelap. Namun, sekarang Fajar udah berubah. Dia bukan lagi anak kecil yang kutemani tidur. Dia pria muda yang santai, punya pacar, dan kadang suka sok dewasa. Meski begitu, di mataku dia tetap adik kecil yang selalu dekat denganku. Ayo dong, pilih makanan apa? Katanya lagi. Kali ini, sambil melirik ke arahku, tatapannya sedikit lebih serius, tapi aku mengabaikannya. Beli ayam bakar aja deh, kamu yang ambil nanti ya. Balasku sambil menyerahkan dompet. Seharian ini, kami memilih menghabiskan waktu di rumah aja. Setelah makan siang tadi, aku sempat tertidur di kamar, seger banget bisa bobok siang. Saat terbangun, aku lihat Fajar lagi duduk di depan TV, nonton film yang udah sering diputar ulang. Jangan sering nonton film itu bosan, kataku sambil duduk di sebelahnya. Ya, abis mau gimana? Rumah sepi, tante malah tidur siang terus, katanya sambil nyengir. Aku hanya menggelengkan kepala. Dasar bocah, nggak sopan tahu. Sore menjelang malam, aku dan Fajar masih berbincang santai di ruang tamu. Obrolan kami mulai masuk ke hal-hal yang lebih serius. Kamu nggak nyari pacar lagi, Tan? Tanya Fajar tiba-tiba. Aku terdiam sejenak. Belum kepikiran, jawabku sambil tersenyum tipis. Lagian, siapa juga yang mau sama aku? Fajar menatapku, raut wajahnya seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi dia hanya menghela napas. Kamu ngomong gitu kayak gak sadar, Tan. Banyak kok yang pasti mau. Aku hanya tertawa kecil untuk menutupi rasa kikuk. Obrolan itu mengingatkanku pada masa lalu yang berusaha aku lupakan. Malam itu, setelah memesan ayam bakar dan makan bersama, aku kembali ke kamarku. Besoknya sekitar pukul 12 siang, suasana rumah terasa tenang seperti biasanya. Aku sedang duduk di ruang makan sambil memeriksa ponsel. Fajar tiba-tiba keluar dari kamarnya. Dengan wajah sedikit serius, dia sedang menerima telepon dari kakakku, Mas Indra. Iya Pak, nanti aku sama Tante Anita, ujar Fajar sambil menatapku sekilas. Oke, nanti tak telepon lagi kalau udah sampai. Begitu panggilan telepon selesai, aku mengangkat alis, penasaran. Kenapa? Ada apa? Bapak nyuruh kita. Ada unit mobil bekas yang harus diambil, tapi Bapak nggak sempat karena masih di luar kota. Jawab Fajar santai sambil mengambil segelas air. Wah, tumben kamu diajak bantu urusan kerjaan. Biasanya kan cuma jadi tukang nonton TV. Godaku sambil tertawa. Fajar mendengus. Ya, daripada kamu yang berangkat sendiri, mending ada aku kan. Aku tertawa kecil sambil mengangguk. Iya ya. Jadi, kapan kita berangkat? Jam 1 entar, biar nggak terlalu sore sampai sana. Jawabnya sambil berjalan ke teras untuk menelepon seseorang. Aku mengikuti Fajar dari belakang, penasaran, ternyata dia sedang menelepon pacarnya. Halo sayang, aku mau kasih tahu, nanti siang aku ke kota sebelah. Ada urusan sama Tante Anita. Katanya, suaranya terdengar lembut dan sedikit canggung.
Aku yang berdiri di dekat pintu hanya bisa menahan senyum sambil mendengarkan obrolannya. Setelah selesai, aku langsung nyeletuk. Wah, takut pacar ya? Sampai lapor dulu kayak anak kecil. Ah, apaan sih? Balas Fajar sambil menggeleng. Tapi aku tahu, dia berusaha menyembunyikan rasa malunya. Tepat jam 1 siang, kami berangkat dengan mobil keluarga. Perjalanan terasa menyenangkan karena Fajar terus saja melontarkan candaan-candaan kecil yang membuatku tertawa. Sampai di tujuan sekitar jam 5 sore, kami langsung menuju tempat penjualan mobil bekas. Namun ternyata unit yang harus diambil belum siap. Lampu mobil tersebut masih bermasalah dan perlu diperbaiki. Gimana, Jar? Tanyaku sambil duduk di bangku ruang tunggu. Fajar menghela napas sambil melihat ponselnya. Bentar, aku telepon bapak dulu. Tak lama kemudian dia kembali duduk di sampingku. Bapak bilang nggak apa-apa kalau kita harus nunggu. Kalau perlu nginep juga nggak masalah. Nginep? Emang mau nginep di mana? Tanyaku sambil meliriknya. Hotel aja, 1 kamar juga nggak apa-apa. Kata bapak kan kita udah kayak keluarga. Jawab Fajar santai. Aku mengangguk pelan meski rasanya sedikit aneh. Kami memang sering bepergian bersama, tapi ini pertama kalinya harus menginap di luar kota hanya berdua. Akhirnya, kami memutuskan untuk mencari hotel terdekat. Hotelnya sederhana, tapi cukup nyaman. Saat berdiri di depan kamar, aku bercanda. Kamu tidur di lantai aja ya, biar hemat tempat. Fajar hanya mendelik sambil menggeleng. Enggak lah, Tan. Aku juga butuh kasur. Aku meletakkan tas di kursi dekat meja, sementara Fajar langsung melemparkan dirinya ke kasur. Enak ya, empuk nih, tinggal rebahan aja, katanya santai. Jangan males, kamu tuh harusnya mandi dulu biar bersih, ujarku sambil membuka koper kecilku. Tante duluan ya, masih enak nih, jawabnya sambil melirik malas. Aku hanya mendelik, lalu mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Sambil mandi, aku mendengar suara TV dari luar. Sepertinya Fajar sudah asyik menonton. Setelah selesai, aku keluar dengan rambut basah dan kaos longgar, lalu melihat Fajar masih di posisi yang sama. Giliran kamu mandi, cepet sana, kataku sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Ah, tante, masih asyik nonton nih, balasnya sambil tersenyum iseng. Jangan sampai aku yang nyiram kamu loh, ancamku sambil mengangkat gelas berisi air. Ya, Tan, aku mandi, jawabnya cepat sambil bangkit dari kasur. Sebelum masuk ke kamar mandi, dia sempat berkata dengan nada menggoda. Rambut basah gitu wah, kayak anak kuliahan lagi nongkrong. Aku hanya tertawa kecil sambil melanjutkan mengeringkan rambutku. Setelah itu, aku duduk di kasur dan mulai bermain ponsel. Beberapa menit kemudian, Fajar keluar dari kamar mandi dengan rambut basah dan kaos yang agak kebesaran. Aku melirik sekilas dan tertawa kecil. Kaos kamu kok kayak habis minjem punya orang? Biar santai, Tan, nggak semua harus kayak kamu, selalu modis, jawabnya sambil mengibas-ngibaskan rambut. Malam itu, kami menghabiskan waktu dengan menonton TV sambil ngemil makanan ringan. Seperti biasa, obrolan kami penuh dengan candaan dan saling ledek. Kamu tuh, kalau udah punya istri nanti, kasihan dia, ngurus kamu pasti capek, kataku sambil tertawa. Kalau kamu yang jadi istri aku gimana? Tanyanya tiba-tiba dengan nada bercanda. Mimpi aja dulu, balasku cepat mencoba mengalihkan suasana. Sekitar jam 11 malam, kami berdua mulai merasa capek dan ngantuk. Aku masuk ke bawah selimut duluan, sementara Fajar masih sibuk dengan ponselnya. Jangan lama-lama main HP, matiin lampunya, ujarku setengah mengantuk. Iya, balasnya sambil mematikan lampu dan ikut berbaring di sebelahku. Kami tidur di satu ranjang, seperti yang sudah biasa kami lakukan sejak dulu.
Awalnya tidak ada yang aneh, semuanya terasa biasa saja. Namun entah kenapa, malam itu aku merasa sedikit gelisah. Paginya, matahari mulai masuk dari celah tirai kamar saat aku perlahan membuka mata. Tapi yang pertama kali kulihat adalah wajah Fajar, tepat di depanku dan tanganku melingkar di tubuhnya. Aku langsung terkejut dan menarik tanganku pelan-pelan. Astaga, kok bisa begini? Pikirku. Tapi sebelum aku bisa bergerak lebih jauh, aku sadar wajah Fajar terlalu dekat dengan dadaku. Sementara itu, Fajar sebenarnya sudah terbangun duluan, tapi alih-alih bergerak, dia malah pura-pura tidur lagi. Aku tahu dia berusaha menahan senyum saat napasku semakin gelisah. Aku mencoba menenangkan diri dan kembali ke posisi tidur semula. Tapi jantungku berdegup kencang. Semoga dia nggak sadar, pikirku. Di sisi lain, Fajar terus berpura-pura tidur, meski dalam hati merasa sedikit canggung juga, namun dia tidak berkata apa-apa. Dering alarm ponselku akhirnya memecah keheningan pura-pura tidur kami. Aku membuka mata perlahan, dan hal pertama yang kulihat adalah wajah Fajar. Dia masih tertidur, atau setidaknya dia berpura-pura begitu. Aku duduk di pinggir ranjang sambil menghela napas, mencoba menenangkan detak jantungku yang masih terasa kencang. Saat Fajar mulai bergerak, aku langsung menatapnya dengan alis terangkat. "Dasar cari kesempatan aja ya," ujarku setengah bercanda sambil menepuk lengannya. Fajar, yang ternyata memang sudah bangun sejak tadi, langsung tertawa kecil. "Hah? Aku kan tidur, kamu yang tiba-tiba peluk aku." "Enak aja, itu kamu pasti sengaja kan?" Aku pura-pura marah sambil melipat tangan di dada. Dia malah terkekeh sambil mendekat. "Loh, kok jadi aku yang disalahin? Jangan-jangan kamu yang cari kesempatan?" Godaannya sambil tersenyum usil. Aku mencibir, tapi sebelum sempat membalas, dia tiba-tiba menjulurkan tangannya dan mulai menggelitiku. "Hei, apa-apaan sih?" "Fajar, berhenti." Aku tertawa terbahak-bahak. Tubuhku bergerak tak karuan di atas ranjang, berusaha menghindari tangannya yang terus saja menggelitik pinggangku. "Jangan pura-pura marah deh, ketahuan kamu sebenarnya senang," balasnya sambil terus menggodaku. Tawa kami menggema di kamar hotel itu, aku mencoba menahan tangannya, tapi dia semakin semangat. Akhirnya, kami sama-sama terjatuh ke ranjang, terengah-engah sambil tertawa. Namun perlahan suasana berubah. Tawa kami mulai mereda dan keheningan menggantikan suara riuh tadi. Aku menyadari jarak wajah kami begitu dekat, hingga aku bisa merasakan napasnya di wajahku. Mata kami saling bertemu, dan untuk sesaat waktu seperti berhenti, aku tidak tahu apa yang terjadi. Perlahan tubuh kami mendekat, dan aku bisa merasakan detak jantungku yang semakin cepat. Fajar juga tampak sedikit ragu, tapi tidak menjauh. Namun, sebelum apapun terjadi, dering ponsel tiba-tiba memecahkan keheningan itu, kami berdua langsung tersentak. Aku cepat-cepat duduk, sementara Fajar bangkit dengan wajah agak bingung. "Ini pasti Bapak," gumamnya sambil mengambil ponsel dari meja. Dia menjawab panggilan itu dengan nada datar. "Iya Pak, mobilnya udah selesai." "Oke, kami langsung ke sana sekarang." Setelah menutup telepon, dia menoleh ke arahku. "Tante, kita disuruh buru-buru, mobilnya udah ditunggu pembeli." Aku mengangguk, berusaha mengalihkan pikiranku dari apa yang hampir terjadi barusan. "Oke, ayo siap-siap." Kami bergegas membereskan barang dan check out dari hotel. Tanpa banyak bicara, kami kembali ke tempat mobil yang harus diambil. Setelah memastikan semuanya beres, kami membawa mobil masing-masing. Fajar mengemudikan mobil yang baru selesai diperbaiki, sementara aku mengikuti di belakangnya. Perjalanan pulang berlangsung dalam keheningan, tapi tidak terasa canggung.
Ketika akhirnya sampai di rumah, semuanya kembali seperti biasa. Kami tertawa seperti tidak pernah ada apa-apa. Namun dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sulit dipahami dan tak bisa kuhapus begitu saja. Beberapa hari setelah perjalanan itu, semuanya berjalan seperti biasa. Aku dan Fajar kembali ke rutinitas kami. Namun di suatu malam, Fajar datang mengetuk pintu kamarku dengan wajah yang tampak kusut. "Tante boleh masuk, pingin ngobrol nih," tanyanya dari balik pintu. Aku membukakan pintu, menatapnya dengan heran. "Ada apa, Jar? Tumben malam-malam kesini." Dia masuk dan duduk di pinggir tempat tidurku. "Aku lagi marahan sama pacarku, Tante." Aku menghela napas dan duduk di kursi. "Lagi? Apalagi sekarang? Dia tuh terlalu cemburuan. Aku gak bisa nafas, apa-apa selalu dilarang," keluhnya. Aku hanya tersenyum tipis. Namanya juga pacaran, ya pasti ada pasang surutnya. Dia terdiam sebentar, lalu tiba-tiba berkata, "Gimana kalau kita keluar aja, Tante? Cari hiburan, kita butuh refreshing." Aku menatapnya ragu. "Kemana?" tanyaku. "Klub, cuman buat duduk-duduk aja, gak usah lama-lama," jawabnya. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku setuju. "Oke, tapi jangan sampai mabuk ya." Kami pergi ke sebuah klub kecil di pinggir kota. Musik yang berdentum keras membuat suasana menjadi hidup. Kami memesan minuman ringan dengan sedikit alkohol, sekadar untuk menemani obrolan kami. "Coba pikir, Tante," katanya sambil tertawa kecil. "Aku pacaran cuman bikin ribet, harusnya santai aja ya." Aku tersenyum tipis sambil menyeruput minumanku. Sama, aku juga kadang mikir gitu. Kalau inget mantan, rasanya males banget buat mikirin hubungan lagi. Kami terus berbincang, kadang serius, dan sesekali tertawa. Meski tidak mabuk, aku merasakan tubuhku mulai sedikit lemas karena efek minuman. Setelah merasa cukup, kami memutuskan untuk pulang. Namun, karena tahu efek alkohol bisa memengaruhi kami, aku menyarankan agar kami tidak langsung masuk rumah. "Kalau Bapak tahu kita habis dari klub, bisa panjang urusannya," kata Fajar sambil tertawa kecil. Kami memutuskan untuk beristirahat dulu di mobil, duduk di jok belakang. Kami mencoba menenangkan diri. "Aku capek, Tante," gumamnya tiba-tiba. "Capek kenapa?" tanyaku memandangnya. "Capek mikirin semuanya, pacar yang ribet, hidup yang serba gak jelas," katanya dengan nada lirih. Aku mengangguk pelan. Aku ngerti, kadang aku juga ngerasa kayak gitu. Kalau inget mantan, aku cuma bisa nyalahin diri sendiri. Kami saling menatap dalam keheningan. Entah kenapa, suasana di dalam mobil terasa berbeda. "Tante," bisik Fajar mendekatkan wajahnya. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bergerak menjauh. Mungkin karena efek minuman, atau mungkin karena kesepian yang selama ini aku pendam. Tapi, aku membiarkannya mendekat. Dalam sekejap, Fajar memelukku. Pelukan itu erat seperti seseorang yang mencari perlindungan. Aku tidak bisa menolak. Kami saling terdiam dalam pelukan itu, hingga akhirnya bibir kami bertemu dalam sebuah ciuman yang lama. Ciuman itu terasa hangat, sekaligus membuat perasaan campur aduk dalam hatiku. Aku tahu ini salah, tapi pada saat itu, aku merasa ciuman ini seperti obat untuk rasa sakit yang selama ini aku rasakan. Saat akhirnya kami tersadar, kami saling melepaskan diri. Tidak ada kata-kata yang terucap. Aku menatapnya dengan perasaan bingung, sementara Fajar hanya menundukkan kepala. "Aku gak tahu harus bilang apa," bisiknya. Aku menelan ludah. "Aku juga, Jar." Kami terdiam untuk waktu yang lama, hingga akhirnya aku berkata, "Udah malam, kita masuk aja ya." Dia mengangguk pelan. Kami masuk rumah tanpa berkata-kata lagi, masing-masing tenggelam dalam pikiran masing-masing.
Saat kami akhirnya masuk ke rumah, suasana terasa begitu sepi. Biasanya ada suara-suara televisi atau obrolan Mas Indra dan istrinya, tapi malam itu hanya ada kesunyian yang menyelimuti. Sepi banget ya, gumam Fajar sambil melepas sepatunya. Aku mengangguk menoleh ke ruang tengah yang gelap. Iya, kok nggak ada orang ya? Kami berjalan ke dapur, mencari tanda-tanda keberadaan mereka, tapi tidak ada apapun. Tidak ada makanan yang tersaji seperti biasa. Tidak ada barang-barang yang menunjukkan mereka ada di rumah. Mungkin mereka pergi keluar kota lagi, Tan, kata Fajar setelah mengecek ruang tamu. Bapak kadang suka nggak bilang kalau ada urusan mendadak. Aku hanya mengangguk, merasa sedikit aneh dengan situasi ini. Tapi aku juga tidak terlalu memikirkannya. Ketika kami hendak masuk ke kamar masing-masing, Fajar tiba-tiba berhenti di depan pintu kamarnya. Dia menoleh padaku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Tante," panggilnya pelan. Aku berhenti dan menatapnya. "Kenapa, Jar?" Dia terlihat ragu sejenak, lalu berkata dengan nada setengah bercanda. "Mau gak temenin bobok malam ini?" Aku membelalak, kaget banget mendengar ucapannya. Tapi sebelum aku bisa merespons, dia menambahkan, "Ya maksudku, aku lagi gak enak hati, lagi banyak pikiran, jadi pengen ada yang nemenin." Mulai ada rasa aneh yang muncul dalam hatiku. Mungkin karena efek minuman yang masih tersisa, atau mungkin karena apa yang baru saja terjadi di mobil. Tapi aku hanya mengangguk pelan. "Ya udah, ayo." Jawabku mencoba terlihat santai. Fajar tersenyum kecil, lalu membuka pintu kamarnya. Aku berjalan menghampirinya, dan tanpa sadar menggenggam tangannya, dia tidak menolak. Kami masuk ke kamarnya bersama-sama dengan aku, masih menggandeng tangannya. Kamar Fajar selalu rapi, tidak seperti kebanyakan pria seumurnya. Aku duduk di pinggir tempat tidurnya, sementara dia menutup pintu dan duduk di sampingku. "Aku nggak ngerti kenapa aku bisa begini," gumamnya sambil menatap lantai. Aku menoleh padanya, mencoba membaca pikirannya. "Begini gimana, Jar?" Dia menggeleng, seakan tidak tahu harus menjawab apa. Entahlah, semua terasa kacau, pacar yang gak ngerti aku dan sekarang kita. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Kata-katanya membuat suasana di antara kami terasa semakin canggung. "Kita gak perlu mikirin itu sekarang," jawabku pelan. Dia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi, lalu berbaring di tempat tidur. Aku ikut berbaring di sebelahnya, mencoba menjaga jarak. Tapi ruangannya tidak terlalu luas. Kami terdiam dalam keheningan, hanya mendengar suara napas masing-masing. Perlahan rasa kantuk mulai menyerang, tapi ada sesuatu yang masih menggantung, perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Kamar Fajar terasa hening, hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan di sudut ruangan. Aku berbaring di sebelahnya, memandang langit-langit kamar, sambil sesekali melirik ke arah Fajar. Dia terlihat termenung, matanya menerawang jauh. "Jar, kamu kenapa?" Tanyaku pelan, suaraku hampir seperti bisikan. Dia menoleh, lalu tersenyum tipis. "Gak apa-apa tante, cuma lagi kepikiran aja." Aku berbalik menghadapnya, mencoba membaca apa yang ada di pikirannya. "Kamu bisa cerita ke aku kalau memang ada yang berat." Dia terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Aku tuh kadang ngerasa hidup aku ini kosong tante. Pacar aku selalu rewel, gak pernah ngerti apa yang aku mau. Bapak sibuk terus, aku gak punya tempat buat cerita. Kadang aku kangen sama bapak sama ibu." Suaranya mulai bergetar. Aku terhenyak mendengar pengakuannya. Wajahnya yang biasanya penuh canda, kini terlihat begitu rapuh. Tanpa sadar, aku mendekat dan mengusap pelan rambutnya. "Fajar, aku ngerti kamu kangen mereka.
kamu kehilangan mereka sejak kecil. Itu pasti berat banget, tapi kamu nggak sendiri. Aku ada di sini. Dia hanya menatapku tanpa berkata apa-apa. Aku menariknya mendekat, lalu mendekap kepalanya di dadaku dengan penuh kasih. Kamu nggak perlu ngerasa sendiri ya. Aku ini kakak kamu juga. Kalau kamu butuh tempat buat cerita atau sekadar melampiaskan, aku selalu ada. Fajar terdiam lama dalam dekapanku. Tapi kemudian aku merasa tubuhnya menegang. Perlahan aku merasakan pelukan balik darinya erat dan penuh kehangatan. Terima kasih tante, bisiknya. Tapi suara itu terdengar begitu pelan, hampir seperti rintihan. Aku tersentak ketika dia tiba-tiba mengangkat wajahnya, menatapku dari jarak yang begitu dekat. Tatapan matanya berubah, tidak lagi terlihat rapuh, tapi penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Fajar, suaraku hampir tidak terdengar. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mendekatkan wajahnya perlahan. Sebelum aku sempat berpikir, bibirnya sudah menyentuh bibirku. Aku terpaku, tubuhku kaku dalam sekejap, tapi entah bagaimana aku tidak menghentikannya. Ciumannya perlahan, penuh keraguan di awal, seolah meminta persetujuanku, dan aku tidak tahu kenapa, tapi aku membalasnya. Ciuman itu berubah semakin dalam, semakin tak bisa dikendalikan, hingga tanpa kami sadari, batas yang selama ini ada di antara kami lenyap begitu saja. Saat Fajar mulai masuk ke dekapanku lagi, aku memeluknya lebih erat dari sebelumnya. Perlahan Fajar melepas semua yang aku pakai, sampai tak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhku. Awalnya, aku malu. Aku risih, mencoba menutupi tubuhku dengan kedua tanganku. Namun saat Fajar memelukku kembali, aku merasa kami seperti menjadi satu, nyaman, seperti tak ingin lepas. Ketika Fajar terlihat gugup untuk memulai, aku menuntunnya seketika semua itu terjadi. Aku tak bisa melihat wajahnya, namun aku bisa merasakan kehadirannya di dalam tubuhku. Aku mulai tak bisa mengendalikan perasaanku, seolah membiarkan semua mengalir begitu saja. Hingga Fajar mulai mengejang, lenganku digenggamnya lebih erat. Rambutku ditarik semakin kuat, nafasnya terasa berat di telingaku. Aku seperti terbawa oleh sesuatu yang sulit dihindari. Dia menyelesaikan ini tanpa ragu. Saat Fajar melemas, tubuhnya roboh dalam pelukanku. Aku terdiam, pandangan mataku kosong. Astaga, ini benar-benar selesai. Aku sangat merasakannya. Ini harusnya nggak boleh begini. Malam itu, semua berubah. Apa yang seharusnya tidak pernah terjadi telah terjadi. Kami melangkah melewati batas yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kami sebelumnya. Di akhir malam, kami hanya terdiam. Tidak ada kata-kata yang terucap. Tapi di dalam hati, kami tahu semuanya sudah tidak akan pernah sama lagi. Paginya, cahaya matahari pagi menyelinap, menyinari wajahku yang masih setengah terlelap. Aku menggeliat pelan merasakan kehangatan selimut di tubuhku, namun sesuatu terasa janggal. Saat aku membuka mata, pemandangan di sebelahku membuatku terpaku. Fajar masih tertidur di sampingku, wajahnya begitu dekat. Dadaku berdebar hebat saat aku menyadari satu hal. Kami berdua tidak memakai apa-apa, hanya selimut yang menutupi tubuh kami. Aku berusaha mengingat kejadian tadi malam, tapi pikiranku terasa buram. Hanya ada potongan ingatan, percakapan kami, pelukan itu, dan emosi yang membanjiri hati kami. Aku meremas ujung selimut, mataku mencoba sadar, mencoba menenangkan diri. Fajar tiba-tiba menggeliat dan aku menahan napas. Matanya perlahan terbuka, dia menatapku lalu tatapannya berubah terkejut. Tante, aku... Gumamnya dengan suara pelan. Aku tahu dia merasa bersalah sama seperti aku. Tapi, aku harus bisa bersikap dewasa. Walaupun hatiku rasanya berantakan. Aku menarik napas dalam, menenangkan emosi yang meluap-luap. Fajar, kita nggak seharusnya.
Ucapku pelan, tapi aku tidak melanjutkan kalimat itu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Fajar menunduk. Wajahnya memerah penuh rasa bersalah. Aku minta maaf, Tante. Aku gak tahu apa yang aku pikirkan. Aku gak bisa percaya ini terjadi. Aku memaksakan wajahku untuk tetap tersenyum, meskipun terasa getir. Ini salah kita berdua, Jar. Kamu gak perlu minta maaf sendirian. Kita sama-sama ngelakuinnya kok. Aku segera bangkit dari tempat tidur, menarik selimut untuk menutupi tubuhku sambil memungut pakaian yang berserakan di lantai. Perasaanku campur aduk antara rasa bersalah, sedih, dan bingung. Aku mandi dulu, kataku pendek tanpa melihat ke arahnya. Aku meninggalkan kamar itu dengan langkah cepat. Begitu sampai di kamar mandi, aku memandang bayanganku di cermin. Apa yang sudah aku lakukan? Bagaimana aku bisa membiarkan semua ini terjadi? Sejak pagi itu, aku dan Fajar sama-sama berubah, menjadi seperti jauh. Biasanya kami akrab dan sering bercanda, tapi sekarang rasanya ada tembok besar di antara kami. Kami berbicara seperlunya saja, dan aku tahu itu membuat suasana rumah jadi aneh. Mas Indra dan istrinya pasti menyadarinya. Saat makan malam, aku bisa merasakan tatapan mereka. Kalian kenapa? Biasanya rame, sekarang kok diam-diaman gini? Tanya Mas Indra sambil melirik aku dan Fajar bergantian. Aku tersenyum tipis, mencoba menutupi kegugupanku. Enggak kok Mas, aku sama Fajar baik-baik aja. Paling lagi berantem kecil ya, goda Mbak Rina sambil tertawa kecil. Aku menggeleng, lalu menatap Fajar. Dia hanya menunduk, memainkan sendoknya tanpa mengatakan apa-apa. Aku tahu kami harus bisa kembali seperti biasa, tapi bagaimana caranya? Semua yang terjadi semalam terus terulang di pikiranku. Aku takut, bingung, dan entah kenapa ada bagian dari diriku yang tidak bisa melupakan momen itu. Tamat. Oke. Segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.